Makanya bagi saya kalau milih pasangan dari petani nggak mual gagal lah cik saya. Asik. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Agrotekers, welcome back di podcastnya Agropedia. Sebelumnya perkenalkan saya Sofa. Saya Andre. Dan saya Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Agrotekers, di episode kedua ini kita akan berbincang-bincang santai seputar pertanian tentunya, di mana podcast kali ini hadir dengan tema Berani Bertani di Masa Muda. Oke, di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber yang juga petani yang luar biasa, yaitu Kang Ilman Fahmi. Halo Kang Ilman. Halo. Oh, berarti Bagaimana? saya di tengah-tengah. Saya tuh di tengah-tengah kalian. Iya benar. Iya. Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Tapi sebelumnya terima kasih loh udah nyempetin hadir buat berbincang-bincang di podcastnya Agropedia. Nah mungkin beberapa dari kawan-kawan juga masih ada yang belum tahu nih. Mungkin bisa perkenalan dulu aja deh. Baik, perkenalkan nama saya Ilman Fahmi. Saat ini saya memang sedang menjalani penelitian di Labu Madu, dan memang sambil penelitian saya juga ngegarap lahan gitu kan di Singaparna di Lewisari sekitar 230 bata. Ya artinya sambil menyelam bukan minum air tapi sambil menyelam nangkap ikan gitu kan. Jadi ya sambil penelitian sambil juga belajar tentang budidaya labu madu juga. Nah, jadi kesibukan saya saat ini memang sehari-hari memang biasa di kebun. Di samping memang di kebun garapan, saya juga memang biasa silaturahmi ke petani-petani mitra di Labu Madu ya, seperti di Garut, di Taraju, di Panumbangan, di Kawalu, dan ada beberapa tempat lainnya. Mungkin itu sih kesibukan saat ini yang ya saya lakukan gitu kan. Selain memang masih mengemban nama mahasiswa gitu kan, tapi saya mencoba untuk memang bagaimana betul-betul untuk bisa menjadi petani. Mungkin cukup ya untuk perkenalannya. Masya Allah, Akang nih sudah bermitra ya Kang dengan petani Labu Madu, dan tadi disebutkan juga sudah hampir mencakup Kabupaten Tasikmalaya. Maksudnya harus udah banyak juga ya Kang. Itu Gimana? Menggarap lahan khususnya di Labu Madu itu sejak kapan Kang? Kalau untuk memang yang saya tanggung jawabnya, berarti penanggung jawab lahannya saya ini sebenarnya baru di semester ini sih, baru kemarin mulai di tanggal 15 Agustus. Nah, kalau untuk memang benar-benar gitu yang jadi penanggung jawabnya itu saya. Tapi kalau misalnya belajar labu madu gitu kan, memang dari semester 7 benar-benar, kalau biasanya disebut magang, tapi kalau karena ini memang langsung dengan petani gitu kan, nggak ada legal formal atau apa ya, belajar lah gitu, belajar budidaya teknisnya gimana, ya pemasarannya kayak gimana. Ya berarti memang di akhir tahun 2000 nggak akhir juga, di pertengahan tahun 2019 sih gitu kan. Jadi kalau dihitung waktu sih ya ada setahunan lebih lah gitu kan berkecimpung di dunia labu madu gitu atau butternut squash. Nah, pertanyaannya kenapa butternut squash gitu Kang? Kenapa butternut squash ya? Itu pertanyaan yang memang itu juga yang saya dulu tanyakan sih ke diri sendiri, asik. Emang kalau misalnya kenapa ini lebih ke panjang sih ceritanya. Cuman intinya, simpelnya, saya itu kan nyari-nyari yang memang komoditas yang memang stabil secara harga dan memang stabil kayak ada kebaruan. Maksudnya kan gimana ya?
nggak itu aja gitu kan. Kan ketika berkebun biasanya kan petani timun lagi, cabai lagi, atau apa ya, kacang panjang, buncis, tomat gitu kan, ya di itu aja. Nah, saya tuh kayak pengen ada yang baru loh gitu kan. Nah, ketika memang saya tuh dulu ikut acara organic camp kalau saya di Sukani, ketemulah sama petani labu madu dan tanya-tanya tuh ternyata memang menarik dan terutama potensial secara apa ya, secara harga dan secara budaya juga memang nggak terlalu ribet juga. Itu sih sebenarnya, karena masalah utama ini kan apa ya, di pertanian itu bagi saya itu harga pasar yang memang ya, harga komoditas yang memang fluktuatifnya itu banget gitu kan, kadang murah kadang mahal. Nah, untuk labu madu itu kan tergolong stabil lah gitu kan, seperti itu. Nah, tadi Akang kan menyebutkan bahwa Akang tuh mulai berkecimpung di pertanian tuh tahun 2019. Pada saat itu, apa sih yang menjadi motivasi Akang sehingga akhirnya memutuskan menjadi petani? Sedikit saya koreksi ya. Kalau 2019 itu kan di labu madu. Kalau misalnya tertarik sama dengan dunia pertanian itu karena saya lebih ini ya, mulai intens itu ketika memang saya di Genbi kebagian sebagai penanggung jawab pondok pesantren pangan mandiri, di mana kegiatannya adalah budidaya juga gitu kan, yang memang mendorong untuk pesantren itu mandiri secara pangan. Nah, kemudian di sana juga saya kayak mendampingi di klaster hortikultura yang di Karaju, terus kayak beras organik di Sukaning, terus kopi Cigalontang. Nah, ketika memang banyak turun ke dan ngobrol, sharing diskusi sama petaninya langsung, ya memang banyak permasalahan sih, banyak permasalahan di dunia pertanian. Nah, ketika memang ya saya tanya lah terus sumbangsi saya apa sih sebenarnya sebagai mahasiswa ya, tentunya tidak terlepas dari terutama di pengabdian masyarakat. Terus saya apa sih maksudnya, kemudian ya lebih ke menanyakan peran saya gitu sebagai mahasiswa gimana, terus kayak emang kalau ingin melakukan perubahan tuh kayak gimana, terus kayak apa ya, kemana sih lulusan para sarjana pertanian kemana sih gitu kan, kayak banyak pertanyaan yang memang saya nemu jawabannya bagaimana kalau memang benar-benar saya yang berkecimpung langsung dan memberikan bukti dengan menjadi petani gitu kan, sebenarnya seperti itu. Jadi memang ketika saya mencoba untuk menyelami ya dunia pertanian itu banyak hal-hal yang memang saya bawa yang ingin saya nantinya saya informasikan sebanyak-banyaknya kepada teman-temannya tentang bagaimana sebenarnya permasalahan yang ada, terus solusi yang ada sih, seperti itu sih. Panjang jawabannya. Nggak apa-apa, Kang. Berarti Akang tuh tadi kan yang 2019 tuh yang labu madu ya. Kalau yang sesungguhnya mulai berkecimpung di dunia pertanian itu tahun berapa sih? Ya, itu berarti di semester awal mula masuk Kimagro itu semester berapa ya? Pokoknya berarti di tahun 2018-an lah, di tahun 2018-an kayak benar-benar gitu kan, sharing sama penyuluh, sama petani gitu kan. Kayak gitu. Ada gak sih sosok yang menginspirasi Akang gitu buat berkecimpung di dunia pertanian gitu? Kalau memang sosok secara nasional pasti banyak lah ya, kayak Kang Sandi gitu kan, ataupun ini siapa ketua Ika Maja itu tuh, yang pernah jadi pemateri, pokoknya adalah beberapa gitu kan kalau untuk sosok. Namun kalau yang benar-benar saat ini sih saya lebih ke mentor saya sih sebenarnya, ya Raga Pamungkas atau Raga Ciptana Rasa, yang saat ini memang beliau ada di Gorontalo dengan proyek ini Malita, nanam cabai sama tomat yang memang diproyeksikan untuk bikin sambal dan ekspor ke Belanda. Dan sejauh ini yang paling dekat dan intens saya itu mentor saya gitu kan, yaitu sosoknya itu Raga Pamungkas, petani muda, petani milenial.
Sepertinya Akang itu ya, tadi kan juga dibilang sudah bermitra dengan banyak petani dan dengan penyuluh-penyuluh juga ya Kang. Itu dalam apa ya, sejauh ini mungkin ada hambatan atau apa ya, rintangan gitu itu sampai mengantarkan Akang ke titik ini itu seperti apa Kang rintangannya, kira-kira gambaran untuk teman-teman yang ingin memulai gitu ya, berkecimpung gitu. Oh iya. Kalau selama jadi mahasiswa ya pasti ngebagi waktunya sih, maksudnya itu. Tapi kan kalau misalnya itu untuk orang-orang yang memang aktif di organisasi sih pasti akan lebih terkuras waktunya. Udah di organisasi, udah belajar, kemudian harus ke lapangan kayak gitu. Hambatan pasti ada sih sebenarnya ya. Kayak bagaimana saya berkomunikasi, bagaimana di awal-awal saya cuma dengerin, gak bisa jawab, gak bisa ngobrol gitu kan, karena memang ketika ditanya bahan aktif pestisida kayak mankozeb, abamectin apa sih gitu kan, atau ketika pupuk yang bagus apa sih gitu, atau ketika ditanya harga pasar berapa sih, banyak sih halangan-halangan itu. Tapi kan sempat minder juga, gimana ya, tapi justru karena memang belajar itu ya dinikmati, enjoy lah katanya biasa bawa santuy. Yang justru ketika banyak sharing, banyak ini kan makin banyak relasi, silaturahmi, seperti itu sih kalau yang saya rasakan. Itu adalah sebuah proses ya Kang. Oh iya benar, proses lah. Nah Kang, tadi kan Akang tuh dalam proses pencarian untuk bisa jadi sekarang tuh katanya banyak diskusi. Biasanya itu diskusi sama siapa aja Kang? Apakah sesama mahasiswa Unsil atau mungkin relasi Akang di luar sana udah banyak dari dulunya, gimana? Oh iya, kalau diskusi ya memang jelas dengan teman-teman mahasiswa pertanian. Kayak memang sekarang juga ada teman saya itu Dani yang angkatan 16 dan sekarang jadi mitra juga, beliau juga nanam bareng sih dengan saya, cuman beda beberapa hari gitu kan mulai nanamnya. Itu pastilah sama mahasiswa, sama kakak tingkat juga, kemudian sama para penyuluh juga, meskipun memang kebanyakan bukan kebanyakan sih, gimana ya, lebih enak di para penyuluh Ciamis sih sama petani muda Ciamis sebenarnya. Kemarin juga ada sih acaranya, cuman saya masih di kebun jadi nggak ikut. Kemudian sama para petani utamanya sih. Jadi gini, yang jadi mitra petani labu madu itu biasanya mereka juga kan sebelumnya udah nanam ya, kayak di Pak Ujang yang di Taraju. Sebelumnya beliau merupakan petani cabai dan juga tomat. Nah, di sana sharing-sharing bagaimana buah tomat yang baik, bagaimana penyemprotan untuk menghindari patek kayak gimana. Terus kayak di Cilau yang di Garut, beliau juga kan nanam brokoli sama kembang kol. Ya justru menambah pengetahuan kan maksudnya. Terus kalau yang misalnya penyuluh kan bagaimana sih program-program pemerintah kayak sekarang bagaimana kartu tani gitu kan, para petani susah dapat pupuk yang subsidi. Terus kayak gimana sih bikin kelompok tani kayak gitu. Ya gitu sih, sharing-sharing sama siapa aja sih maksudnya yang memang tidak terlepas dari dunia pertanian sih kayak gitu. Nah kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari gitu, ternyata masih ada aja mahasiswa atau masyarakat yang masih tergolong muda menganggap bahwa pertanian itu melelahkan atau bahkan pekerjaan yang gak prospektif itu ke depannya. Nah penyebabnya itu kan bisa jadi karena emang mereka tuh belum tahu sebenarnya pertanian itu kayak gimana gitu. Nah mungkin bisa diceritakan keseruan-keseruan apa aja yang akan alami dalam bertani gitu, supaya kita juga termotivasi gitu buat lebih semangat gitu terjun di dunia pertanian gitu. Betul. Asik nih pertanyaannya. Kalau untuk keseruan
Ya karena memang seru, ya seru sih. Cuman benar sih tadi dengan pertanyaannya memang justru menjadi petani itu diragukan oleh anak-anak pertanian itu sendiri gitu kan. Bener nggak? Kalian masih ada keraguan kan? Maksudnya kayak lah jadi petani gitu kan. Mending jadi pekerja aja yang cash flow-nya udah jelas per bulan tuh berapa gitu kan. Nah memang kalau untuk ditanya menjanjikan, sebenarnya gini ya, kalau petani terus menjanjikan itu sih tergantung luas lahannya berapa ya. Artinya sebenarnya makin banyak luasnya justru makin memang jelas keuntungannya makin banyak. Nah, kenapa sih anggapan petani anak-anak muda sekarang tidak prospek? Karena kebanyakan petani kita kepemilikan lahannya sedikit, yang hasilnya pendapatannya juga sedikit. Tapi kalau misalnya luas lahannya banyak, wah pokoknya kalau teman-teman udah sharingnya sama petani yang memang luas lahannya, aduh itu hitung-hitungan pendapatan, aduh geleng-geleng wah. Apalagi kalau misalnya kalau memang sih cenderung jelek ya kata pengepul atau apa ya middleman atau ojen gimana, tapi ketika teman-teman bisa apa ya katakan ya harganya normal atau maksudnya nggak nyekek ke petani apa ya nggak apa kata sebenarnya mah mencit gitu kan, justru orang-orang kaya di kampung-kampung, maksudnya orang-orang ya lah berada gitu kan, mereka justru yang mendagangkan hasil-hasil pertanian, para pengepul, para ini gitu kan. Dan ketika memang apa ya contohnya si Pak Ujang yang di Taraju, beliau kan memang pengepul, tapi kebanyakan dipasoknya dari apa kebun sendiri gitu, kebun sendiri, dan itu justru menguntungkan. Gimana ya? Kalau misalnya teman-teman sering aja gitu ngobrol, tapi memang ya sama petani-petani yang memang luas lahannya hektar atau gimana, maksudnya lumayan gitu kan. Maka ketika hitung-hitungan harga, hitung-hitungan pengeluaran, teman-teman juga bisa geleng-geleng sih sebenarnya. Maksudnya kayak oh iya ya. Kayak kalau saya tuh dunia gitu kan menjanjikan gitu kan. Kayak gitu kan. Oh iya gitu. Dan itu udah beberapa petani, makanya makin mantap gitu buat saya. Apalagi di dunia di zaman sekarang ini kan apa ya? Banyak cara lah untuk memang bisa menyesuaikan apa ya? Kayak misal harga di pasar rendah gitu kan. Sekarang kan bisa online, bisa gimana kan, bisa kita langsung yang ke konsumen. Gimana ya, maksudnya banyak cara lah bisa ini caranya biar memang kita nggak rugi atau gimana. Kecuali memang kalau misalnya kerugiannya hama penyakit yang memang nggak bisa dihindari atau gimana. Tapi sejauh ini bagi saya menjanjikan kok pertanian gitu kan. Tadi kan sudah terjelaskan juga lah Akang kalau seorang petani tuh dari mulai planning dan sampai ke hilirnya lah ya, ke usaha taninya itu direncanakan. Akang pun seperti itu ya Kang. Jadi tidak hanya terfokus ke penggarapan lahan saja, kemudian hasilnya enggak dikepengepulkan gitu Kang, tapi di plan gitu ya usaha taninya juga ya Kang. Nah mungkin pengalaman Akang dalam mengedukasi atau apa ya, misalnya berdiskusi atau sharing dengan petani lain mungkin Kang yang masih belum apa ya menyentuh sampai ke perencanaan di usaha taninya. Mungkin kan ada juga petani yang memang hanya terfokus pada penggarapan lahannya saja, ke teknologi yang digunakannya saja, tapi soal pemasaran mah kayak diserahkan ke pengepul saja, dan akhirnya ya kesejahteraannya kurang ini gitu Kang, kurang apa ya, kurang sesuai dengan effort yang sudah dilakukan gitu Kang. Apakah sejauh ini gitu Akang sudah pernah sharing gitu dengan petani tersebut dan kayak ya edukasi lah gitu sebagai peran seorang mahasiswa gitu Kang? Oke. Baik. Ini sih memang ini yang justru prihatin ya. Maksudnya prihatin tuh
soal manajemen keuangan kayak pemasukan pengeluaran itu sih memang agak susah sih di level petani, terutama memang petani yang disebut petani kolot gitu kan. Mereka biasanya ya ketika untung banget gitu kan, wah beli mobil atau beli apa gitu kan, tapi ketika buntung jual lagi gitu kan, ketika rugi jual lagi. Kayak apa ya, kayak misalnya kayak nggak belajar gitu kan. Tapi sejauh ini kan karena apalagi jadi sebenarnya saya ini kan tim ya sekarang, di tim Taruna Bestari. Bagaimana sebelum saya melakukan penanaman dibahas dulu berapa lama sih kita nanam, berapa sih pupuk yang akan dibutuhkan, pestisidanya apa aja, kemudian kayak HOK berapa sih yang dibutuhkan, kira-kira estimasi pengerjaan pembukaan lahan berapa hari, kayak nanti siapa sih yang ngejaga lahan, pokoknya dibahas segala rupanya sampai nantinya penurunannya itu dalam bentuk modal berapa sih, segini. Nanti ketika realisasi ternyata agak melenceng, ya nggak apa-apa, namanya juga di lapangan pasti agak beda gitu kan dengan hitung-hitungan sebelumnya, dan itu justru lebih memudahkan kitanya untuk memang mengecek udah kayak sekarang nih, saya kan misalnya udah sebulan, pengeluaran yang udah dikeluarkan berapa sih, segini, ya udah berarti aman gitu kan, kayak gitu kan. Dan itu yang saya rasakan ya enak ke kitanya kan? Ya sama kayak usaha-usaha lain aja sih, ada pencatatan keuangannya gimana, pembukuannya gimana, justru mempermudah kita ke depannya. Nah sejauh ini memang saya belum apa ya, kalau masalah kayak manajemen keuangan kayak gitu memang belum sampai ke nanya Pak ini gimana Pak permodalan gimana, belum sih kalau ke arah sana sih. Tapi memang tahap demi tahap ketika memang saya bisa membuktikan ini Pak harusnya kayak gini kan, ininya akan lebih ini gitu kan, maksudnya pengeluarannya akan lebih dihitung, pemasukan akan lebih. Sejauh ini sih seperti itu. Karena kalau misalnya iya kan kita kan katakanlah mahasiswa ya Iya. secara sistem nggak asal prung aja gitu kan. Iya Kang. Siap. Nah, Kang, sebenarnya tuh saya masih penasaran mengenai menjalin relasi yang cukup luas dengan petani bahkan penyuluh. Itu awalnya Kang gimana ya membangun relasi itu? Pertama ya, kalau memang mau bangun relasi nggak lepas dari peran mentor ya. Tapi yang kedua nih, bagi saya peran media sosial sangat luar biasa. Kayak Facebook, tunjukkan keajaibanmu. Kayak Instagram. Jadi sejauh ini banyak yang ngontek dan bilang, saya lihat di IG Akang, saya lihat di Facebooknya si ini, ternyata Labu Madu gini. Dan justru banyak yang tertarik itu karena memang dunianya sekarangnya di sosial media ya. Asli itu. Makanya teman-teman kayak siapa tadi contohnya Risman ya. Ketika dia update terus bonsai, nanti orang akan ternyata kalau pengen ini mah ke si ini. Dan ketika saya juga terus update Labu Madu, dan banyak yang ngontek, banyak yang bilang tertarik banget gitu kan, karena memang ngelihat di media sosial itu. Kayak gitu sih kalau masalah relasi. Oh iya Kang. Ada lagi. Asik. Nah kalau misalnya menyangkut planning itu sendiri, kira-kira kalau tips untuk menyiapkan planning yang baik itu kayak gimana sih kalau misalnya mau usaha di pertanian itu? Masalah planning ya. Pertama kalau planning jelas ya, di semua usaha memang harus butuh planning. Masalah planning kalau saya kan lebih kayak di tahap-tahap gitu kan. Tahap pertama berarti pengelolaan lahan, tahap kedua berarti penanaman dan perawatan, tahap ketiga misalnya panen dan pasca panen. Nah
ketika memang itu kan ilmunya udah ada ya di kampus, tinggal bagaimana kita mencoba menurunkan itu sampai bisa dieksekusi. Artinya pertama kita benar-benar dilogikain aja dulu ketika di planning. Oh, kalau kayak misalnya pengolahan lahan. Pengolahan lahan itu kan pertama misal bahasa Indonesia yang ngoret apa ya? Pertama di koret, kemudian kayak dibalikan tanahnya, dibikin bedengan, terus kalau dikasih gemuk ditutup lagi, kemudian dikasih mulsa, kemudian ditutupi dibikin lubang tanam. Nah, ketika dilogikain aja dulu, diturunin, ditulis lah benar-benar detail sampai memang nantinya benar-benar ketika dieksekusi kita akan kelihatan maksudnya plan kita seperti ini, ketika realisasinya seperti itu gak apa-apa, yang penting ketika maksudnya kayak nanti juga kan ada evaluasi ya kayak di Himagro gitu kan, maksudnya habis acara pasti rapat evaluasi kayak gitu kan. Nah ini juga gak lepas dari kayak gitu, pertama ilmunya dulu, yang kedua benar-benar dipreteli ya, maksudnya penurunannya kayak gimana sampai benar-benar nanti dikonversi dalam bentuk rupiah gitu kan. Itu sih perencanaan yang saya itu memang terlepas dari, memang selanjutnya ada penjadwalan kayak penyiraman berapa hari sekali kalau nggak hujan, kayak misalnya pemupukan berapa hari sekali, penyemprotan berapa hari sekali, terus pruning gimana ya, kayak gitu sih. Sejauh ini mungkin ada apa ya, kan tadi kata Kang perencanaan, evaluasi, proyeksi gitu ya kesananya. Itu ada apa ya, kayak suatu evaluasian gitu ya yang yang sampai sekarang tuh agak susah di itunya gitu Kang. Ada nggak Kang kira-kira? Kalau di saya, kalau saya itu yang pertama yang saya rasakan tentang SDM, kalau disebut buruh tani ya. Jadi memang karena memang nggak ada komitmen di awal. Kalau misalnya kalau di pabrik kan kontrak berapa gitu kan. Kalau di kebun kan misal untuk 10 hari. Nah kadang di hari ketiga mereka ada yang bolos, di hari ketiga mereka ada yang pindah ke kerjaannya ke kebun lain kayak gitu. Terus kayak gimana ya? Memang karena memang nggak ada MOU atau kesepakatan gimana ya, mereka juga kadang ya kerja seenaknya gitu kan. Dan kayak spek ya, kualitas pekerja yang dibutuhkan oleh tim gitu tuh kayak gimana sih, kayak memang agak susah juga nih kalau berbicara dengan para buruh tani juga gitu kan. Itu sih evaluasinya, kadang hari ini kerja besok nggak ada pekerja gitu kan, ngalamin itu. Terus kayak gimana? Nggak, dilanjutkan aja kan. Terus kayak ini, estimasi apa kemarin tuh, estimasi buat sampai bikin bedengan tuh 10 hari, ternyata kenyataannya 4 hari kayak gitu kan. Misalnya ya itu ya evaluasian juga gitu kan, kenapa ternyata pekerjaannya kepanasan istirahat gitu kan, kayak gitu. Kayak gitu. Terus gimana? Wah, bisa dibayangkan tadi pembuatan bedengan tuh 10 hari, bisa dibayangkan evaluasinya. Sebenarnya nggak jauh sih ya, pola-pola kerja ini sama aja sih kayak pola-pola di industri-industri gitu. Cuman bentuk kegiatannya bertani. Terus SDM-nya kayak gimana, nggak jauh juga sih sebenarnya, pola-polanya bakalan sama-sama aja. Ketika memang ke dunia industri bakalan seperti itu juga sih nanti. Ternyata misal nih mau buka lahan berapa hektar gitu kan, misal 2 hektar, ternyata untuk bikin sampah ini berapa hari, butuh bekerja berapa, butuh itu keuangan berapa, pasti nggak jauh dari situ sih. Kayak misalnya mau bikin pupuk misalnya, industri juga pasti butuh bahan baku berapa, kayak gitu sih, bakalan nggak jauh. Nah makanya saya ingin menerapkan benar-benar sistem kayak gitu teh, artinya
pengusaha taninya itu berarti secara profesional kan, secara pembukaan ada, secara evaluasi ada, dan itu sangat berharga bagi saya. Entah berapa harganya ya itu mah Allah yang apa ya nanti yang akan menjawab ke depannya kayak gimana. Cuman ketika memang saya bertani ya saya harus beda kan sama petani-petani yang ada. Semuanya tercatat, semuanya terencana, semuanya meskipun memang ya yang tadi saya katakan kadang melenceng dari perencanaan. Tapi kan itu maksudnya ke evaluasi juga dan itu akan menjadi proyeksi yang sangat berharga gitu kan. Kayak gitu sih. Intinya kalau di istilah kita kan kalau garam itu ada garam uyah ya di Sunda, uyah gatu atau uyah yodium. Nah, kalau misalnya sama kayak petani-petani dulu asal prung, asal nanam, asal gitu kan apa bedanya dengan uyah gandu gitu kan. Beda dengan garam yodium gitu kan. Ya beda lah. Terus ada bedanya. Kalau kita bertani memang apalagi mahasiswa ya harus ada bedanya sih bagi saya. Nah, Kang penasaran tadi, Akang juga melibatkan buruh tani ya. Itu kisaran rentang usianya itu dari berapa, Kang? Sebenarnya kalau ini sih yang memang prihatin tuh di sini. Rata-rata yang kemarin ya pokoknya di atas usianya itu di atas 40. Dan memang sulit untuk mencari buruh tani yang memang di bawah usia seperti itu. Memang ada beberapa pemuda, tapi kan ketika mereka dihadapkan dengan pekerjaan lain pasti mereka memilih pekerjaan yang lain juga gitu kan. Dan justru saya bukan yang saya khawatirkan itu nggak adanya para buruh tani. Kalau misalnya jadi petani, contoh misal kita kan jadi petani, kan kita nggak akan yang nyangkulnya kan, maksudnya kan. Nah, justru yang saya khawatirkan itu para buruh tani yang memang yang nantinya benar-benar yang ngerasain capeknya, yang ngerasain cangkulnya. Meskipun memang sekarang kan solusinya ada ya peran teknologi, tapi kan bagaimana penerapan teknologi di kita, apakah memang udah bisa relevan atau kayak gimana, kan masih ada banyak permasalahan juga di kita. Kayak combine harvester yang mesin tanam memanen padi itu katanya memang masih kotor, tetap harus dipilih lagi kayak gitu maksudnya. Dan itu ironisnya, mirisnya itu dan menjadi kekhawatiran saya sih sebenarnya di situ. Bagaimana nantinya ke depan anak muda mah nggak mau jadi yang kayak gitu mah gitu kan. Itu sih di atas 40 tahunan. Wah, berarti hampir sesuai data BPS ya Kang, bahwa petani sesuai. Khususnya buruh tani itu di atas. Ya di atas, ada yang di atas 45 kan ya. Rata-rata. Mungkin nih para pendengar podcast kita juga malah yang di bawah umur segitu ya, dan itu pasti anak-anak pertanian nih. Ada pesan gak sih Kang atau harapan Akang gitu bagi generasi ini yang muda-muda ini gimana gitu Kang? Oke. Saya gini sih, karena memang sejauh ini saya juga bertanya-tanya kepada diri saya kan, kenapa sih Allah mentakdirkan saya untuk kuliah di pertanian? Kenapa sih saya lahir di Singaparna? Kenapa sih ya sampai perjalanan saya justru sekarang saya buka lahan? Artinya ketika saya memang memutuskan untuk menyelami dunia pertanian, justru saya sebenarnya ingin menyelami bagaimana memaknai kehidupan itu sendiri. Bagaimana kita benar-benar hidup ini fragile banget. Hidup ini kayak memang gak gimana ya. Apa sih yang menjadi sandaran kita selama ini gitu kan? Apakah teori, apakah gimana ya? Lebih ke bagaimana kita benar-benar hidup itu nggak punya apa-apa. Hidup itu kayak benar-benar diatur sama Allah tuh, benar-benar ingin memaknai hidup lewat
dengan bertani gitu kan. Bagaimana saya dari jam 7 sampai jam 5 di kebun gitu kan. Bagaimana menikmati teriknya panas matahari, dinginnya hujan gitu kan. Yang itu justru akan membuat mun Sunda nama leuleus hatenya. Kalau Sundanya itu apa ya? Bikin jembar mana gitu kan. Artinya kita makin pede menghadapi kehidupan. Artinya kita, maksudnya ketika saya benar-benar memutuskan untuk terjun bertani, justru yang saya dapatkan itu bukan hanya ilmu untuk bertani, tapi justru ilmu tentang kehidupan itu sendiri. Nih hampir setiap hari saya ngobrol dengan para petani dan mereka cerita tentang pengalaman mereka, cerita tentang kehidupan mereka, dan itu justru memenuhi makin melembutkan hati kita. Hidup bukan hanya tentang ekonomi, bahwa hidup bukan hanya tentang duit gitu kan. Ada yang bisa lebih dari itu loh, ada yang lebih berharga dari itu loh, tentang bagaimana proses kita menjaga tumbuhan gitu kan, bahwa kita itu berinteraksi dengan makhluk hidup. Memang agak susah sih sebenarnya menjelaskan bagaimana apa yang saya dapatkan itu, karena memang ini lebih ke kepuasan jiwa ya, maksudnya kalau di passion gitu kan. Namun untuk anak muda ini ini kan temanya juga berani untuk bertani ya, maksudnya berani bertani di masa muda. Berani bertani di masa muda. Bagi saya gitu kan, orang-orang seperti kita yang nanti justru akan dicari-cari orang. Asli. Kenapa saya berani berkata itu? Karena udah ada beberapa orang yang memang istilahnya mah yang percayakan gitu kan. Lah bukannya saya nggak mau gitu kan, saya juga masih ngegarap dan masih penelitian, akhirnya banyak yang saya tolak. Nah, orang-orang seperti kita loh yang akan dicari ke depan, dicari orang-orang, dicari para tuantan, dicari. Pokoknya bagi saya kita ini, oke, mungkin sekarang ini belum kelihatan ya betapa berharganya kita gitu, betapa berharganya para mahasiswa pertanian. Tapi bagi saya ke depan itu akan terjawab ketika memang kita benar-benar menekuni apa yang menjadi profesi kita, apa yang menjadi keilmuan kita. Bagi saya seperti itu sih buat anak muda. Ini sih terserah ya mau percaya atau tidak, tapi bagi saya meyakini itu. Saya meyakini bahwa ketika saya memutuskan menjadi petani, kalau masalah rezeki pasti nuturkeun, tapi bagi saya itu berharga. Bukan maksud sombong ya, maksudnya gini, bahwa kita itu berharga loh. Kita itu nantinya akan dicari orang. Cuman masalah berapa sih harganya, berapa sih ini, itu mah Allah yang ngatur tetap gitu. Bagi saya sih seperti itu. Kalau untuk memutuskan, pokoknya saya ketika lulus pengen jadi petani. Bagi saya ketika teman-teman udah memutuskan untuk jadi petani, itu pertama tekad yang sangat luar biasa. Kedua, yang akan teman-teman dapatkan ketika memutuskan untuk menjadi petani itu bukan hanya ilmu-ilmu tentang pertanian, tapi ilmu tentang kehidupan itu sendiri. Itu sih dari saya. Asik. Asik sekali. Gimana? Mungkin Ada lagi? Bagi teman-teman pendengar podcast yang masih kepo gitu ya, setelah mendengar tadi Akang sharing banyak sekali pengalamannya ya Kang. Mungkin boleh ya Kang tanya-tanya melalui belajar langsung ke Akang mungkin ya. Kemana Kang alamatnya tuh Kang? Kalian. Hah? Alamatnya tuh di mana Kang? Kalau kebun sih di Lebisari di Batu Mahpar. Oh iya. Kebun. Tapi kalau misalnya mau kayak ke kebun gitu, mending kontak dulu saya, atau bisa lewat IG gitu kan, atau bisa lewat WA juga, biar kita sharing dulu, diskusi. Nantinya memang lebih enak diskusi sih di kebun sih, maksudnya biar kepelong eta waluhna gitu. Kepelong terus dipeser ya Kang? Ya bisa. Ya gitu. Nah kalau
Boleh di-share mungkin Kang nama akun IG-nya. Oh iya, kalau akun IG saya itu @ilmantoel ya. Ilmantul itu. Ilman Wah, mantap mantul betul. sekali. Mantap betul, Kang. Kalau WA-nya itu panjang ya nomornya ya. Mm. Bisa minta aja ke TTTMC di sini gitu kan. Yang anak-anak RDP Himagro aja. Siap. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Di lahan. Nanti kalau udah berbuah lah, saya tunggu kalian di Kabar-kabaran aja ya, Kang. tunggu di kebun. Wah, siap, Kang. Cua ngaliwat. Ayo, Kang. Gas ya Kang. Ya, Mungkin sudah cukup ya pertanyaan dari teman-teman juga. Berarti Ya. sekarang saatnya closing statement dari Akang. oh iya. Ini mah bukan closing statement ya, apa ya? Panjang pokoknya mah. Enggak sih. Perimbun. Kalau ini itu kan apa yang saya ceritakan, apa yang saya katakan itu yang saat ini saya yakini ya. Itu yang saya alami, itu yang saat ini saya yakini. Memang kembali lagi terserah kepada teman-teman semua, mau ketika lulus kan pilihan teman-teman semua. Saya mau jadi bank, mau kerja di bank atau mau jadi pengusaha itu kan pilihan teman-teman semua. Cuman apa yang saya katakan, yang tadi saya ceritakan itu pengalaman saya dan itu yang saat ini saya yakini. Kenapa? Karena saya merasa bahwa menjadi petani itu adalah pokoknya mah intinya teman-teman ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi petani itu adalah sebuah keberanian ya bagi saya yang sangat luar biasa dan itu gak bisa diukur dengan apapun gitu bagi saya. Intinya bagi teman-teman yang ingin jadi petani atau yang ingin bertani, artinya kalian juga tidak sendirian. Kita bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang seprofesi, yang justru akan meningkatkan semangat kita untuk bisa bertani. Seperti itu. Wah, terima kasih nih Kang pesan-pesannya luar biasa. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih karena telah diundang oleh Himagro memberikan kesempatan saya untuk bercerita tentang pertanian. Malam-malam begini ya Kang. Sudah capek Ya, mungkin tadi seharian di lahan Kang. Benar. Luar biasa loh mengagendakan khusus nih untuk teman-teman agrotekers Kang. Agrotekers. Nah, Barakallah Kang atas ilmu dan pengalamannya juga motivasinya mudah-mudahan jadi meringankan langkah Akang gitu ya dalam mungkin menyelesaikan penelitiannya, dalam menggarap lahannya. Mudah-mudahan banyak petani-petani muda yang terinspirasi dan termotivasi sehingga kita bisa bersama-sama bergerak ya Kang. Iya, betul. Memajukan pertanian Indonesia. Jadi semangat. Asik. Nah, Agrotekers, mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Bagi yang mau belajar langsung bersama Kang Ilman, boleh hubungi beliau lewat WA atau Instagramnya di @ilmantul. Tetap stay tune di Agropedia. Bye-bye. Terima kasih. Turnuhun Akang. Turnuhun Kang. Thank you Kang. Yuk. Halo, maaf ya diganggu.